Bapak Ibu, senang sekali dapat beribadah kembali dengan Bapak Ibu semua PDPK, walaupun situasi banyak tidak enak ya di antara kita. Mohon maaf kalau saya tidak share screen karena saya punya peralatan sebelumnya ada terganggu dan ini pun adalah peralatan yang lain sehingga juga kameranya kurang begitu fokus. Harap maklum ya. Jadi ayat-ayat Alkitab Anda lihat sendiri masing-masing di Alkitab sendiri. Demikian pula akan iktisar khotbahnya atau ceramahnya dibuat sendiri. Hari ini sesuai dengan yang diumumkan, hari ini kita akan merenungkan firman mengenai tugas seorang pekerja. Dalam hal ini pekerja Tuhan ya, pekerja di ladang Tuhan, pekerja Kristiani, pekerja gerejawi, pekerja dalam pelayanan. Kita dasarkan pada Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Ini adalah satu dialog setelah kebangkitan Kristus antara Tuhan Yesus dengan rasul yang sangat dibanggakannya, yaitu Simon Petrus, anak Yohanes. Di sini dialognya sebenarnya sangat ringkas dan terpola sama, yaitu tanya jawab. Tuhan bertanya 3 kali, lalu Simon Petrus menjawab juga 3 kali. Jawaban Simon Petrus sama, dan tanggapan Tuhan atas jawaban itu juga sama. Kalau kita melihat yang dipertanyakan ini sebenarnya adalah bahwa kalau benar Simon Petrus ini mengasihi Tuhan, seharusnya dia menggembalakan domba-dombanya. Poinnya di situ sebenarnya. Kan terkesan ini kalau kita lihat tidak memahami akan poinnya, maka seolah-olah siapa yang tidak mengerti siapa nih ya? Pertanyaan dan jawaban ini. Siapa yang tidak mengerti siapa ya? Apakah Tuhan Yesus tidak mengerti jawaban Simon Petrus? Atau Simon Petrus yang kurang paham pertanyaan Tuhan Yesus? Sebenarnya dua-duanya mengerti, tetapi Simon Petrus dia kurang memahami maksud terakhir dari Tuhan Yesus tadi itu soal menggembalakan domba-dombaku. Rupanya sampai sejauh itu Simon Petrus belum paham tujuan dari mereka dipanggil menjadi rasul. Mereka berpikir ya Kristus sudah dilayani, diikuti kemana-mana selama itu, dan Tuhan Yesus berkata dia akan kembali ke surga, ya sudah selesailah pelayanan. Berarti kita mungkin dia pikir kami akan kembali lagi ke tugas pekerjaan sosial kami sebelumnya, sebelum berjumpa dengan Kristus. Apakah menjadi nelayan, berdagang, bertani,
atau yang lain-lain. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, dan memang kamu mengasihi aku, maka kamu harus menggembalakan domba-dombaku. Jadi, penggembalaan inilah yang menjadi tugas dari para pekerja Tuhan. Jangan mengklaim begitu hebat mengasihi Tuhan sampai berani mati segala buat Tuhan, tapi kok tidak mengembalakan domba-dombanya. Malahan mau digembalakan terus. Jadi saya sangat menghargai topik ini. Ini judul ceramah atau khotbah kali ini topikal ya. Tugas seorang pekerja. Saya berharap kalau ini adalah dari pengurus langsung, pengurus sendiri memperhatikan betul-betul. Semua kita memperhatikan betul-betul. Tugas seorang pekerja. Bukan hanya nyanyi-nyanyi di hadapan Tuhan dengan katanya menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Tugas seorang pekerja Tuhan adalah juga menggembalakan sesama. Terlebih orang-orang yang dipercayakan Tuhan padanya. Apakah itu keluarga, ya anak, ya adik, ya bisa juga suami atau istri, pasangan hidup. Dalam skala tertentu bisa jadi itu adalah orang tua kita dalam catatan yang belum percaya Tuhan, yang hidup di luar Tuhan, juga tetangga-tetangga, pegawai kita, orang-orang yang Tuhan kirim mendekat pada kita. Itu adalah orang-orang yang domba-domba Tuhan. Karena berbicara mengenai domba-domba Tuhan mengacu kepada Injil Yohanes pasal 10 ayat 15 dan 16. Itu ada dua kelompok domba-domba Tuhan. Domba-domba yang disebut sudah masuk dalam kandang dan domba-domba yang masih di luar kandang. Dan kedua-dua dikasihi Tuhan. Kedua-dua untuk mereka itulah Kristus disalibkan. Kedua-dua itu maka perlu digembalakan. Terserah tafsiran kita apapun itu yang namanya sudah masuk kandang atau di luar, masih di luar kandang, terserah. Pokoknya itu berarti menunjuk kepada semua orang. Jadi kiranya kita memahami tugas kita. PDPK adalah lembaga yang sangat dibanggakan dari LPPI. Ada beberapa bagian LPPI. Salah satunya adalah PDPK. Dan ini adalah ujung tombak dalam pelayanan LPPI. Biar kita terus menjadi kebanggaan dan membanggakan. Kita menjadi seorang pekerja yang tahu tugasnya. Jadi jangan nimbrung di PDPK ini hanya mau dilayani. Jangan nimbrung di PDPK ini hanya maunya saja. Dan jangan jadi pengurus yang mau diurus saja. Apalagi mau jadi pengurus yang jadi urusan. Pengurus itu bukan untuk diurus lagi. Pengurus itu bukan jadi apalagi jadi urusan. Pengurus itu adalah mengurus, bertugas. Tugas seorang pekerja, menggembalakan. Saya harap dimaklumi kalau mengembangkannya menjadi 4 bagian. Ini terasa memang sangat luas, tapi harap maklum. Yang pertama, tugas seorang pekerja menggembalakan itu adalah menginjili. Memberitakan Injil. Yang berikut adalah memberdayakan, lalu menasihati, dan kemudian mendoakan. Yang pertama adalah menginjili. Seperti di dalam Markus pasal 16 ayat 15-16.
Markus pasal 16 ayat 15-16. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Biar kita adalah orang yang mau menuruti apa perintah Tuhan, yang menginjil, memberitakan Injil. Dan ketika kita memberitakan Injil, harus memberitakannya kepada semua makhluk. Tentu ini mengacu pada semua orang, ya. Bukan makhluk seperti ada seluruh makhluk biologis, ya hewan, ya binatang, ya ikan, bukan. Tapi seluruh makhluk, manusia, semua yang bernafas, itulah orang-orang dimanapun, etnis apapun, bangsa manapun, bahasa apapun, wilayahnya dimanapun. Nah, semua orang dikasihi Tuhan. Sebaliknya semua orang sudah jatuh dalam dosa. Maka mereka perlu penebusan. Dan penebusan itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Tapi berita penebusan itu belum sampai kepada semua orang. Maka perlu disampaikan. Jangan berpikir bahwa orang akan tahu dengan sendirinya. Alkitab tidak pernah mengisyaratkan seperti itu. Alkitab tidak pernah mengisyaratkan, oh nanti juga mereka tahu kok. Tidak. Penginjilan harus menjadi satu usaha yang disengaja, bahkan strategis. Tidak boleh ini adalah ya udahlah nanti lihat aja lagi ngeflow. Tidak bisa, kawan. Ini adalah satu berita yang harus disampaikan benar-benar. Karena menginjil ini banyak tantangan. Maka harus menjadi satu usaha prioritas. Kalau kita memahami ajaran Tuhan mengenai kehendak Bapa, apakah kehendak Bapa yang di awal doa kita selalu sebutkan itu sesuai dengan ajaran Kristus, misalnya dalam doa Bapa kita yang tercatat dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa, kehendakmu jadilah. Apa kehendak Bapa itu? Apa kehendak Bapa itu? Ada satu ayat yang sangat pokok untuk menjawab pertanyaan ini. Yohanes pasal 6 ayat 40. Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapa. Bagaimana semua orang menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sekarang ini Bapak Ibu, kita sebenarnya harus buka mata, buka telinga soal penginjilan. Keadaan yang sulit dianggap, itu penginjilan nanti aja lah. Keadaan lagi sulit nih. Keliru. Justru inilah sebenarnya kalau kita benar membaca situasi. Kalau Anda terlambat, saya terlambat memberitakan Injil, maka orang tidak akan percaya. Lalu dia mati, kemana dia pergi? Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Jangan berpikir, oh nanti aja lah, yang penting obat. Yang oksigen. Kawan, apa guna sesi dunia kau miliki jiwamu binasa? Biar bertabung-tabung oksigen kau beri, pada akhirnya orang akan meninggal. Jangan salah artikan saya. Ini baru bagian pertama saja yang kita bahas. Masih ada nanti pendekatan lain.